Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Soimin, soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Lebih-lebih kita masih diberikan iman dan takwa, iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, sehingga di bulan suci Ramadan pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini lebih baik kualitas daripada puasa-puasa hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Soimin, soimat yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia tidak akan pernah lepas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji oleh Allah bukan berarti Allah benci kepada kita. Justru kita diberikan ujian oleh Allah karena Allah cinta kepada kita, karena Allah sayang kepada kita. Kenapa demikian? Karena setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, ini berarti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan, dengan syarat, yaitu kita lolos, berhasil dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Soimin, soimat rahimakumullah. Ujian ada dua. Yang pertama yaitu ujian bil khairi, ujian berupa kebaikan. Misalnya kita mendapatkan nikmat harta yang banyak, mendapatkan nikmat keluarga bahagia, memiliki istri yang solehah, mempunyai anak yang soleh dan solehah, memiliki harta dan juga keberhasilan, kesuksesan di dunia ini. Ini termasuk ujian bil khairi. Ingat, semua kesuksesan yang Allah titipkan kepada kita itu bukan semata-mata karena kepandaian kita, kehebatan kita, akan tetapi ini adalah ujian bil khairi yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah, supaya kita lolos dari ujian Allah bil khairi ini, maka jangan lupa ketika kita diuji dengan bil khairi, diuji dengan kebaikan, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat lebih banyak lagi. Tapi ingat, sahabat-sahabat sekalian, inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, siksa yang pedih yang Allah berikan kepada kita, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua yaitu ujian bisyarri, ujian berupa cobaan, berupa musibah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara misalnya, kita diberikan ujian berupa sakit, kecelakaan, ataupun yang lainnya. Dan ingatlah agar kita lolos dari ujian bisyarri, ujian berupa cobaan, musibah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita lolos dan mendapatkan derajat yang lebih tinggi, diangkat derajatnya. Maka bersabarlah dan ikhlaslah ketika kita mendapatkan ujian bisyarri tersebut, yaitu dengan mengembalikan kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah milik Allah. Apa yang kita miliki semuanya milik Allah dan pasti juga akan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita mendapatkan ujian bisyarri, mendapatkan ujian, cobaan, musibah yang datang kepada kita, kemudian kita sabar, ikhlas dan mengembalikan ujian tersebut kepada Allah, insya Allah kita akan lolos dari ujian tersebut dan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagaimana kita harus cerdas menyikapi ujian Allah, baik ujian bil khairi ataupun ujian bisyarri. Ketika diuji dengan bil khairi, dengan kebaikan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita diuji dengan kesusahan, diuji dengan kecobaan, diuji dengan musibah, maka jangan lupa untuk tetap bersabar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Soimin, soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan ketika kita diuji dengan kebaikan, ketika kita diuji dengan bil khairi, kita akan semakin dekat dengan Allah. Bisa saja ketika kita diuji dengan bil khairi, kita jauh dengan Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita diuji dengan kesengsaraan, diuji dengan cobaan, dengan musibah, kita semakin dekat dengan Allah. Sebagaimana yang telah terjadi pada sahabat baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah. Sa'labah ketika diuji dengan bisyarri, diuji dengan cobaan berupa kemiskinan, harta. Sa'labah selalu istiqomah, sholat berjamaah dengan baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid. Akan tetapi ketika Sa'labah diuji dengan bil khairi, diuji dengan keberhasilan, harta yang melimpah, justru Sa'labah semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru Sa'labah tidak mau membayar zakat sedikit pun. Inilah bukti ketika Allah memberikan ujian bil khairi, tidak ada jaminan kita akan semakin dekat dengan Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Sa'labah. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi kepada Sa'labah tidak terjadi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Soimin soimat yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini kita tidak akan pernah lepas dari ujian Allah, baik ujian bil khairi ataupun ujian bisyarri. Sekarang kita dilanda oleh yang namanya COVID-19. Ini merupakan ujian bisyarri. Mari kita bersabar, kita ikhlas dan kembalikan ujian ini kepada Allah. Insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kualitas puasa kita pada tahun ini, pada tahun 1443 Hijrah ini lebih baik daripada puasa pada tahun 1442 Hijriah tahun yang lalu. Dan saya mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.